Selamat datang di channel YouTube saya, Sacosel. Kali ini kita akan membahas ya, untuk gimana caranya untuk mengatasi ya HP yang terkena air ya. Dan untuk HP-nya adalah HP ini ya, Nokia 3310 ya. Dan untuk anak-anak tahun 2000-an ya, mungkin paham ya dengan HP ini ya. Dan sekilas emang dia mirip ya. Dan untuk seri tipenya juga sama ya, 3310. Cuman kalau untuk seri ini dia keluaran terbaru dari Nokia ya. Jadi mungkin dari pengembangan dari Nokia 3310 yang lama ya. Jadi diciptakan kembali Nokia 3310 Ribbon ya. Ini kendalanya adalah terkena air ya, atau kecemplung air ya. Cuman untuk kondisi HP-nya masih menyala ya. Dan ini juga dari tampilannya atau dari bekasnya ya, ini belum lama ya, karena masih ada air ya di casing bagian belakangnya. Dan untuk memastikan apakah mesin bagian dalamnya terkena, kita coba untuk buka batunya ya. Untuk buka batunya, kemudian kita untuk cek ya. Dan ini untuk backdoor bagian belakangnya terkena air, kita bersihkan ya dengan menggunakan tisu. Dan ini juga di tulangnya ya, ada air ya, kita bersihkan ya dengan menggunakan tisu ya. Selanjutnya setelah baut terbuka, kita buka ya casing bagian atasnya dengan cara mencongkel ya. Dan sebelumnya kita copot tadi ya SIM dan memori ya. Selanjutnya langsung saja kita buka ya tulangnya, kemudian dan ini kita lihat ya, ini ada bekas air ya. Jadi ini sepertinya tidak nyemplung ya, cuman mungkin ketetesan mungkin ya. Dan kita coba cek ini ya, ada bekas airnya. Dan ini bagian sini ya, ini bekas airnya. Dan kita coba dicek bagian mana lagi yang ada airnya. Kita coba buka kitunnya, kita buka, kita cek. Dan langsung saja kita buka ya, kita semua bersihkan ya untuk, dan ini ya kita coba lap ya airnya dengan menggunakan tisu. Dan ini juga ya yang basah tadi kena air ya. Dan dilihat dari bekasnya ini ya, ini memang kelihatannya ya, jadi belum lama ya masuk airnya, karena airnya masih basah ya, belum kering ya. Ya, kita coba cek ya. Kita coba cek di bagian semua bagiannya ya, kita cek. Yang ada airnya kita bersihkan dulu ya dengan menggunakan tisu ya, kita keringkan. Kemudian nanti setelah kering lanjut kita bersihkan ya dengan menggunakan thinner ya. Ya, dan pertama-tama kita bersihkan dari sisa-sisa air ya dengan menggunakan tisu. Dan ini di speaker bagian atasnya ya, ini basah ya, terkena air ya. Ya, kita bersihkan dan kita coba ya bersihkan dengan sikat ya yang sudah dikasih thinner ya. Ya, kita bersihkan dari air ya, kemudian kita taruh di tempat dudukannya ya. Kemudian kita ambil, aduh jatuh ya. Dan kita coba cek LCD-nya sudah kita bersihkan. Kemudian lanjut ke langkah selanjutnya, kita coba untuk membersihkan bagian mesin ya.
Ya, kita bersihkan dengan menggunakan sikat yang sudah kita kasih thinner ya. Ya, kita sikat saja, kita bersihkan semua bagiannya ya. Tapi ini karena sepertinya tidak semua masuk air ya, jadi hanya sebagian saja ya. Cuman untuk mengantisipasinya kita bersihkan semuanya ya menggunakan sikat yang sudah kita kasih thinner ya. Kita bersihkan pelan-pelan ya di sela-sela mesinnya, di konektor casnya. Ya, kita semua bersihkan ya. Ya, kita bersihkan. Kemudian pitonnya juga kita bersihkan ya. Ya, kita bersihkan dengan menggunakan sikat. Dan kita lap ya, karena terlalu basah ya, jadi kita lap. Dan ini casingnya ya, casingnya kita lap ya dari bekas air ya. Ya, ini bagian tulangnya kita bersihkan juga ya. Kita sikat terlebih dahulu dengan sikat yang sudah dikasih thinner ya. Ya, kita sikat semua bagiannya ya. Ya, kita sikat dari air tadi ya. Dan untuk buzzernya kita congkel, kita angkat, kita bersihkan ya. Karena kalau untuk terkena air itu ya, kalau tidak cepat-cepat kita bersihkan berbahaya ya. Jadi kalau lama tidak dibersihkan dia korosi ya, korosi. Dan kalau sudah korosi biasanya jalurnya banyak yang putus ya, atau konslet bisa jadi. Jadi untuk menghindari kerusakan yang lebih parah, sebaiknya kalau HP masuk air langsung bongkar HP-nya, dibersihkan ya. Dan kalaupun tidak sempat ya minimal baterai jangan terpasang ya. Jadi kalau HP masuk air langsung cepat-cepat baterai dicopot ya, untuk menghindari short yang lebih parah ya. Dan setelah semua kita sikat dengan menggunakan thinner tadi ya, kita coba bersihkan ya dengan menggunakan tisu ya, biar bersih ya. Kita bersihkan. Dan sekali lagi ya, kita coba untuk berbagi ilmu ya. Jadi kalau HP yang terkena air ya, jadi diusahakan langsung cepat-cepat ya, cepat-cepat kita bersihkan ya dari air ya, untuk menghindari kerusakan yang lebih parah ya. Karena kalau terkena air ya, jadi kalau tidak dibersihkan bisa menimbulkan korosi ya, bisa jalurnya putus atau komponennya yang short ya. Jadi untuk menghindari kerusakan yang lebih parah ya, diusahakan untuk cepat membersihkannya ya. Ya, pelan-pelan kita coba cek kembali. Setelah kita tadi bersihkan, kita coba cek kembali apakah masih ada bekas airnya ya. Dan selanjutnya setelah dipastikan bekas airnya sudah tidak ada, dan kita coba kembali rakit ya. Dan ini karena HP masuk air tidak terlalu lama ya, atau tidak nyemplung semuanya ya. Ini dari kelihatan dari bekas airnya ini cuman apa ya namanya ya, kecipratan ya mungkin ya. Jadi hanya bagian tertentu saja ya yang terkena air ya. Ya,
kita pasangkan ketonnya, fleksibelnya kita pasangkan sambil kita kaitkan kancingkan ya, pengancingnya. Kemudian kita coba kembali untuk merakitnya ya. Ya, kita bersihkan dari kotoran ya menggunakan tisu. Kemudian pasang speaker bagian atasnya. Ya, kita pasangkan LCD-nya. Ya, kita paskan fleksibelnya ya pada konektornya. Dan kemudian kita pasangkan ke mesinnya ya. Ya, kita pasangkan ke mesinnya. Kemudian kita pasangkan casingnya ya. Ya, kita pasangkan casingnya sambil kita tekan-tekan ya sampai rapat ya. Dan kemudian langsung saja kita baut ya. Langsung saja kita baut satu persatu bautnya biar casing tidak copot ya. Dan untuk masalah kena air ini ya, jadi mudah-mudahan ya dengan dibersihkan dengan menggunakan thinner dan kemudian kita lap dengan menggunakan tisu, dan mudah-mudahan ya bisa berhasil ya. Cuman ini karena tidak terlalu parah kena airnya, jadi langsung saja kita rakit ya setelah kita bersihkan. Tapi beda ya kalau terkena air atau nyemplung di air ya, jadi semua bagian masuk air itu agak didiamkan ya. Jadi setelah kita bersihkan kita diamkan agak lama ya, jadi biar apa ya, biar benar-benar kering ya. Karena ini kena air cuman percikan saja, jadi tidak usah kita diamkan ya, langsung saja kita bersihkan, kita lap, kemudian kita rakit ya. Untuk memastikan ada kerusakan atau tidak, langsung saja kita hidupkan HP-nya, kita tunggu dan kita coba untuk langsung tes ke HP-nya ya untuk buat nelpon ya. Karena ini tadi yang terkena air itu pada bagian speaker ya, kita speaker dan kita coba untuk tes ya, karena letaknya tadi airnya di atas speaker ya, jadi kita cek ya. Mudah-mudahan saja speakernya normal ya, tidak ada kendala. Dan ini kita coba tes, tombol-tombolnya pun masih berfungsi normal ya. Ya, kita telepon operator, kita coba cek, dan alhamdulillah ya ada suara dan suaranya pun masih normal ya. Oke.